Assalamualaikum anak-anak kelas 1. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Semangat untuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 8 tentang peristiwa alam, subtema 2 kemarau, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 bersama Ibu Leli Rubianti. Mari bermain membuat kalimat. Matahari bersinar terang pada musim kemarau. Lani dan teman-teman bermain bersama. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah kata, menyebut katanya, lalu menggunakannya dalam sebuah kalimat. Nah, coba perhatikan. Lani berkata, buatlah kalimat ajakan dari kata air. Kemudian Beni menjawab, saya tahu kalimatnya, ayo kita bermain air. Kemudian Udin pun menjawab, kalimatku mari menjaga sumber air bersih. Nah, itu adalah merupakan contoh kalimat ajakan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Apa kegiatan yang sedang dilakukan mereka? Ya, menari. Sekarang buatlah kalimat ajakan dari gambar tersebut. Nah, Edo berkata, kalimatku, ayo kita belajar menari. Kemudian Siti berkata, kalimatku, mari kita menari bersama-sama. Nah, anak-anak, apa kalimat ajakan kalian? Coba buatlah kalimat ajakan sesuai gambar tersebut. Sekarang perhatikan. Siti menimbang benda dengan gantungan baju. Inilah hasil timbangannya. Yang pertama, boneka. Hasil timbangannya setara dengan 10 butir kelereng. Yang kedua, sebuah sandal. Hasil timbangannya setara dengan 9 butir kelereng. Dan yang ketiga, buku cerita. Hasil timbangannya setara dengan 7 butir kelereng. Nah, inilah hasil timbanganku. Dapatkah kamu menjawab pertanyaannya? Kata Siti. Nah, ini dia pertanyaan yang pertama. Benda manakah yang paling berat? Coba perhatikan. Benda mana yang paling berat? Perhatikan. Kelereng yang paling banyak apa? Ya, boneka. Kemudian pertanyaan yang kedua. Benda manakah yang paling ringan? Betul sekali, jawabannya buku cerita. Dan yang ketiga, bagian A, urutkan benda dari yang paling ringan. Yang pertama, tentu saja buku cerita. Kemudian, sebuah sandal dan boneka. Sekarang, urutkan benda dari yang paling berat. Mudah ya, yang pertama boneka, kemudian sebuah sandal, dan buku cerita. Nah, kalau sudah paham, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kamu lihat dari gambarku? Kata Lani. Menurutmu mengapa mereka harus antre? Di sana terdapat gambar orang-orang yang sedang mengantre air bersih. Nah, jadi mengapa mereka harus mengantre? Lani menjawab pertanyaan dari Dayu. Kata Lani, itu gambar orang yang sedang mengantre mengambil air karena kekeringan. Sumber air bersih hanya satu. Kemudian Dayu bertanya kembali, apa kalimat ajakan yang cocok untuk gambar itu? Kemudian Siti menjawab, saya tahu. Ayo Bapak dan Ibu silahkan antre dengan tertib. Kalau menurut Lani bagaimana? Lani pun menjawab, mari menghemat air agar tidak kekeringan. Nah, kalimat yang diucapkan oleh Lani dan Siti merupakan kalimat ajakan. Ingat-ingat ya anak-anak bahwa kalimat ajakan ada kata mari, yuk, dan kata ayo. Sekarang coba perhatikan percakapan anak-anak ini. Setelah istirahat, anak-anak bercakap-cakap di luar. Lelah juga setelah bermain peran, tapi menyenangkan. Kemudian Edo berkata, betul Dayu, sangat menyenangkan. Oh iya Udin, benda apa yang tadi kamu bawa ke sekolah? Sepertinya besar. Kemudian Udin menjawab, iya Edo, saya sudah membuat alat ukur tidak baku seperti yang dibuat Beni. Saya membuatnya dari gantungan baju.
Nah, seperti ini ya anak-anak, ini merupakan alat ukur tidak baku dari gantungan baju. Kalian bisa membuatnya di rumah untuk mempraktekkan atau belajar menimbang dengan alat ukur tidak baku. Nah, sekarang kalian bisa mempraktekannya dengan membuat tabel seperti ini. Kalian bisa mencari barang-barang atau benda di sekitar kalian. Kemudian timbang hasilnya menggunakan timbangan tidak baku yang terbuat dari gantungan baju. Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dari hasil penimbangan kalian. Selanjutnya kita akan belajar mengenai aturan menghemat air di sekolah. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat air di sekolah? Dan bagaimana menjaga penggunaan air bersih? Edo memiliki ide. Setelah digunakan, tutup keran dengan rapat. Kemudian, Siti pun menambahkan, jika keran bocor, segera ganti. Dayung bertanya, mengapa harus diganti? Edo menambahkan agar air tidak terbuang. Nah, anak-anak, kalian harus menerapkan aturan menghemat air baik di sekolah maupun di rumah ya. Nah, jadi kesimpulannya, aturan menghemat air yaitu mengawasi penggunaan air bersih. Seperti yang dilakukan Siti dan juga Lani. Siti dan Lani piket di tempat cuci tangan. Memperhatikan agar teman-temannya atau siapapun yang menggunakan air tidak terbuang sia-sia. Kemudian Edo dan Benny piket di kamar mandi. Melihat setiap kamar mandi agar dipastikan kerannya selalu ditutup. Kemudian, Dayu dan Udin bergantian menyiram tanaman. Ingat, menyiram tanaman menggunakan air yang secukupnya ya, agar tetap menghemat air. Nah, kalau sudah paham, sekarang saatnya latihan pada buku tematik 1H untuk pembelajaran 5, kegiatan 1 dan 2, halaman 34 dan 35. Kemudian pembelajaran 6, kegiatan 1 sampai 3, halaman 36 sampai 40. Semangat mengerjakan! Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.